menormalisasi, memutihkan. Apa yang bisa diambil kesimpulan dari proses yang memutihkan ini? Gak ada efek jerah. Makanya apa? Pembalakan hutang itu makin merajalela. Gak peduli dia rakyat nanti akan banjir seperti apa. Kenapa hari ini kita hanya mengarahkan kepada rakyat kecil yang misalnya tidak belajar tentang bagaimana memperlakukan lingkungan dengan baik. Sekolah-sekolah dipersalahkan sekarang tidak mengajari anak bagaimana memperlakukan hutan. Tapi oligarki kayu, oligarki sawit ini tidak pernah dihukum oleh negara. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi saya bacakan tadi dikirim dari Ciki Fauzi. Desanya ini ada di Kecamatan Bintang, Kabupaten Takengon ya. Itu desanya Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah, Takengon ya, kecamatannya Bintang. Desanya namanya Desa Kelitu, Desa Kalasegi, Desa Atupayong Bintang, Desa Pantanangka Isak, dan sekitar Pantanangka. Nanti saya kirimkan juga. Ya. Oke, ya nggak apa-apa nanti. Saya berikan kesempatan pada Bang Hozin untuk menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Aiman, saya awali dengan membacakan surat di dalam sebuah Al-Quran, satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu bil farri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahu ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia, maka Allah peringatkan agar kembali kepada jalan yang benar. Bung Aiman, hari ini kita hanya berbicara tentang dampak dari bencana alam dan bagaimana melakukan restorasi, recovery terhadap korban, termasuk juga fasilitas fisik yang ada dan bagaimana berpikir bagaimana mereka bisa pulih seperti sedia kala. Meskipun terminologi sedia kala itu rasanya sulit. Tentu ada luka yang tidak mungkin bisa diobati, ada jiwa yang hilang yang tidak mungkin dikembalikan, ada harta yang mereka usahakan berpuluh-puluh tahun itu hilang dalam sekejap. Namun setidaknya ketika negara, setidaknya para pejabat membangun narasi yang dengan narasi itu setidaknya ada kehadiran negara bersama rakyat saat bencana ini berada. Itu membuat keteduhan terhadap diri mereka. Terlepas bencana itu belum selesai, tetapi batin mereka merasa ada pemimpin bersama kami dan itu cukup untuk mengkompensasi derita kami sehingga setidak-tidaknya batin kami telah keluar dari masalah ini. Ada orang yang membersamai kami. Saya ingin ingatkan kepada para pejabat semuanya, tidak satu-satu tapi semuanya ada dua fungsi pemimpin yang paling penting dan ini harus hadir dalam setiap keadaan termasuk ketika rakyat menghadapi bencana. Ya, ini fungsi pejabat yang paling utama itu dia harus menjadi ra'in terhadap ra'iyah. Ra'iyah itu rakyat. Rakyat itu serapan dari bahasa Arab, orang yang diurusi. Maka jika Anda sudah niat kampanye politik ingin menjadi pemimpin, siap menjadi ra'in, ngurusi rakyat, menjadi pelayan rakyat. Yang kedua, ada terminologi yang menarik yang diajarkan oleh Nabi kita. Selain sebagai seorang pelayan, ra'in bagi ra'iyah, bagi rakyat, seorang pemimpinnya harus punya sikap sebagai apa? Junnah. Menjadi tameng. Pasang badan. Pemimpin yang benar itu dia tidak akan kenyang sebelum rakyatnya kenyang. Dia tidak akan merasakan kelaparan sebelum dia tahu bahwa rakyatnya sudah kenyang semua. Jadi tidak sekedar bernarasi tentang empati, tapi dalam praktik keseharian, kebijakan itu jauh. Mbak Ciki tadi itu sebenarnya mengkonfirmasi semua yang disampaikan oleh pejabat ternyata tidak jujur. Bukan bicara soal ada kemampuan, tetapi faktanya kemampuan itu tidak terukur, tidak terrealisasi, belum sampai dirasakan rakyat. Rakyat masih menunggu, bahkan menagih, bahkan menuntut. Lalu kita lupa terhadap akar masalah. Selama ini kan narasi yang selalu kita bangun ini bencana ekologis. Bencana disebabkan cuaca ekstrim, hujan yang luar biasa. Tapi kita lupa ini ada bencana politik yang menyebabkan bencana ekologis. Gak ada yang bisa membantah semua ini bencana ini terjadi karena apa? Karena deforestasi, pembalakan hutan yang ugal-ugalan yang menyebabkan air dari langit yang dinarasikan sebagai rezeki yang bisa menghidupkan tanaman-tanaman yang itu bisa memberikan manfaat kepada manusia. Air yang dinarasikan rezeki itu tadi melimpah menjadi bala dan petaka. Kenapa? Fungsi hutan yang harusnya menjadi cawan penampung air yang kemudian didistribusikan sebagai rezeki ini dibabat.
Lalu air tadi yang tadinya harusnya rezeki, sebagaimana tamsil malaikat pembagi rezeki itu kan pembagi hujan. Artinya hujan itu harusnya jadi rezeki sepanjang tidak ada ulah tangan manusia tadi yang merusak. Dan akar masalahnya apa? Deforestasi. Deforestasi apa? Lahan sawit. Industri kayu, oligarki sawit. Kita sibuk ya memikirkan dampaknya, tapi penyebabnya nggak pernah kita urusi. Saya mau tegaskan, tidak ada industri sawit di negeri kita itu yang dibangun di atas pembebasan kebun-kebun rakyat. Beberapa sajalah pakai plasma. Mayoritasnya adalah apa? Mengambil lahan hutan kita untuk dikonversi menjadi sawit. Saya ingin rujuk data. Pada saat Menko Marifes Luhut bin Sarpanjaitan melakukan audit terhadap sawit-sawit ilegal, itu ada 9 juta yang diaudit, terbukti 3,3 juta lahan sawit ilegal. Lalu apa yang diambil negara? Menormalisasi, memutihkan. Apa yang bisa diambil kesimpulan dari proses yang memutihkan ini? Gak ada efek jerah. Makanya apa? Pembalakan hutang itu makin merajalela. Gak peduli dia rakyat nanti akan banjir seperti apa. Kenapa hari ini kita hanya mengarahkan kepada rakyat kecil yang misalnya tidak belajar tentang bagaimana memperlakukan lingkungan dengan baik. Sekolah-sekolah dipersalahkan sekarang tidak mengajari anak bagaimana memperlakukan hutan. Tapi oligarki kayu, oligarki sawit ini tidak pernah dihukum oleh negara. Tidak pernah dihukum oleh negara. Ya 3,3 juta bagaimana? Sudah disimpulkan itu ilegal tapi malah diputihkan. Dan itu baru. Dan itu perusahaan-perusahaan besar. Ya besar. Semua juga udah tahu pemainnya. Perlu saya sepil di sini. Dan saya mau katakan dari ilegal dilegalkan. Itu baru dari modus apa? Izin konsesi misalnya ya 100.000 hektar yang dibuka yang dikerjakan 250.000 hektar. Artinya aja ada perluasan yang membabat hutan di luar luasan wilayah konsesi. Itu ketemu 3,3 juta hektar. Di luar itu ada yang masih benar-benar ilegal yang sampai hari ini belum disentuh. Sampai hari ini? Sampai hari ini belum disentuh. Lalu saya mau bicara. Boleh sebutkan daerah mana itu? Provinsi mana misalnya? Ya, seluruh Indonesia, itu kan seluruh Indonesia. Di Sumatera kita bisa lah oligarki sawit. Cek aja di Google, gampang kok sekarang. Gak susah nyari penjahat di Republik ini. Tetapi apakah negara benar-benar bisa hadir membersamai rakyat? Saya tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Mualim. Kita gak bisa berharap lagi selain kepada Allah. Kalau berharap pada manusia, kecewa. Itu tamparan keras pada pemerintah itu sebenarnya. Apa yang disampaikan beliau-beliau ini nonsen. Karena apa? Statement dari Aceh itu mengkonfirmasi. Gak ada yang bisa diharapkan. Walaupun saya ingin tegaskan ya, mungkin ungkapan yang saya sampaikan ada beberapa yang hiperbola ya. Mohon maaf. Karena ini memang fungsi dari rakyat itu seperti ini. Jangan harapkan rakyat itu fungsinya seperti buzzer. Ada yang benar dipuji-puji. Enggak. Rakyat itu dalam konteks akidah Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar hanya dua. Kalau kerja kekuasaan benar kita diemin. Dah cukup itu poin. Kalau didiemin misalnya contoh. Kalau Ahmad Kozududin gak bicara tentang kebijakan berarti benar. Udah gak perlu minta ya puja-puji dari saya misalnya begitu. Yang kedua, kalau keliru memang harus bersuara. Dan saya tadi menyayangkan apa yang disampaikan Teddy Indrawijaya. Kok begitu sikap negara kepada rakyatnya? Alih-alih membangun narasi yang menyatukan, ya, memberikan ucapan selamat walaupun bahasa lainnya nyindir ya, terima kasih terhadap influencer yang telah memberitahukan kekurangan kami. Setidaknya kami akan tindak lanjuti. Tetapi alangkah baiknya sebelum disampaikan kepada publik, sampaikan dulu pada kami. Ini bahasa-bahasa pilihan yang bisa diambil, yang itu justru mengkonfirmasi negara hadir untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Bukan langsung, waduh, seolah-olah kita dihadap-hadapkan. Enggak bisa sendiri. Rakyat gak bisa menghadapi bencana ini sendiri, clear. Negara, pemerintah juga tidak bisa menghadapi masalah ini sendiri, clear. Tapi yang saya mau tegaskan lagi adalah apa? Boleh. Kehadiran negara. Saya mau tegaskan ya sebelumnya. Sekarang ini banyak yang merasakan ini loh. Yang baru difollow-kan hanya Ciki. Masalahnya itu banyak Ciki-Ciki yang lain yang gak sempat diundang oleh Aiman. Bagaimana nasib Ciki-Ciki yang lain? Saya ingin tegaskan. Saya mengadvokasi banyak kasus yang terkait publik. Itu seolah-olah hari ini rakyat itu merasa yatim piatu. Ada negara mereka merasa gak ada yang ngayomi. Seolah-olah negara itu isnim hanya nama saja. Tetapi kehadiran mereka itu saat apa? Saat mereka mengambil pajak lah. Disitulah negara hadir. Ketika rakyat membutuhkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Negara pencitraan. Saya mau tegaskan begini ya. Tugas dan wewenang itu bisa didelegasikan.
tetapi tanggung jawab melekat. Tidak bisa tanggung jawab itu didelegasikan ke anak buah. Itu pula yang menyebabkan Khalifah Umar bin Al-Khattab keliling malam-malam mencari masihkah ada rakyatku yang kelaparan. Padahal laporannya bagus semua. Yang laporan itu para sahabat senior. Nggak mungkin ABS seperti pemimpin-pemimpin hari ini. Tetapi kenapa? Karena Umar sebagai Khalifah Amirul Mukminin sadar tugas dan wewenang bisa dia delegasikan, tapi tanggung jawab melekat. Di akhirat nanti akan ditanya, hei Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan sehingga rakyatmu ada yang kelaparan? Itu ruh kepemimpinan ini nggak ada. Yang ada apa? Ingin manggul tapi disorot kamera, kemudian dipuja-puja, setelah itu di like, share, and comment. Luar biasa Bapak, wah terima kasih bantuannya. Habis itu foto, cekrek foto, cekrek. Jadi saya kira kalau dulu saya waktu di gempa Jogja itu ada fenomena wisata bencana yang itu dinyinyirin oleh korban. Kenapa? Orang-orang ini datang bukannya mau membantu jadi relawan seperti kami ya. Saat itu justru datang cuma foto-foto. Hari ini pun pejabat pun ikut-ikutan latah seolah-olah ada wisata bencana dan tanpa malu tertangkap kamera. Makan enak, pakai rokok cerutu. Sakit kita ngelihatnya walaupun gak ikut makan. Sakit. Jadi bahasa-bahasa semiotik ini apa nggak diketahui oleh mereka yang hari ini diberi amanah? Atau sejatinya mereka sudah merasa bahwa tanggung jawab itu selesai ketika mereka membeli suara rakyat saat pemilu sehingga transaksi itu selesai, sekarang terserah kami kekuasaan melakukan apapun. Toh kalian sudah kami beli suaranya. Jadi tidak ada hubungan timbal balik bahwa kekuasaan itu sampai pada akhirat yang ujungnya surga atau neraka. Sehingga kontrol-kontrol media seperti ini ya mungkin didengar sepintas habis itu hilang lagi. Kalau kontrolnya itu kontrol tanggung jawab yang melekat, dia yakin ada akhirat, ada surga dan neraka. Takut sekali. Sekarang saya mau kembali saja, objektif saja lah. Sekarang apa sih susahnya menetapkan bencana itu sebagai bencana nasional? Dan jangan menggunakan terminologi asing tidak asing. Malaysia itu saudara kita muslim juga kok dia. Sholat juga dia. Kenapa kita menolak bantuan dari saudara kita muslim dari Malaysia? Hanya dengan narasi ini asing atau tidak asing. Saya setuju tadi kalau girian utang dengan riba yang luar biasa. Di Malaysia nggak ditolak Bang. Yang kedua, sebentar, saya tadi tidak intercept saudara. Enggak, boleh sedikit soal itu. Tapi sebentar aja, 1 menit. Anda mau jawab apa tadi soal bantuan asing? Yang pertama adalah bantuan asing ini harus dibedakan. Ada people to people, ada state to state. Yang dimaknai ketika tadi state to state itu yang kata Pak Prabowo ini belum butuh. Yang kedua ketika people to people, saya ambil contoh ketika bulan sabit merah yang kemudian ada di Uni Emirat Arab itu membawa 50 ton beras itu diterima dan menggunakan Muhammadiyah. Tapi negara Muhammadiyah digunakan untuk kemudian membagikannya. Yang kedua ketika di yang Malaysia itu pun diterima. Pak Mualim menerima langsung. Nah artinya saya mau bilang bahwa ketika kita bicara soal kemanusiaan, ini benar-benar kemanusiaan. Sekarang begini, deskripsi butuh atau tidak butuh itu siapa yang paling sahih? Rakyat yang menjadi korban atau negara? Tadi loh Mbak Sherly sudah datang dengan seluruh data yang seperti itu. Sekarang bisa nggak ditangani? Mohon maaf, bukan masalah komitmennya, tetapi faktanya sampai hari ini tidak bisa. Dan apa susahnya kalau kemudian mengambil upaya maksimal? Oke lah, tadi misalnya ya, jadi bencana nasional nanti ada travel warning, kita nggak dapat hepeng dari wisata. Berapa sih hepeng yang diperoleh dengan wisata ini ketimbang nyawa rakyat yang harus disegerakan, diselamatkan? Karena terkait dengan nyawa, kemudian Pak Presiden menggelontorkan dana keuangan. Nanti saudara komentari lah. Sedikit saja. Saya sedikit tadi menyimak sekali. Dalam posisi ini kita bersama-sama. Nanti biar komprehensif. Setelah saya menyampaikan komprehensif, silakan. Tanggapi secara komprehensif. Oke. Silakan dipersingkat Bung Husin. Nah tadi, jadi kita ini hari ini justru ada 2 masalah sekaligus. Bencana ekologi itu masalah kita sendiri. Bencana kepemimpinan yang tidak gesit, tidak amanah, tidak maksimal. Yang kemudian tadi di depan kita itu kan tanpa malu. Sebut Golkar, sebut Gerindra. Kalau sudah jadi pemimpin ya satu kesatuan. Gak ada partai ini, partai itu. Rakyat juga mempercayakan semua kepada kepemimpinan. Gak peduli itu Golkar, itu Gerindra. Pokoknya pemimpin kami. Jadi memang ada masalah. Dan tadi kalau dikatakan pembantu tidak bisa memilih. Ya sudah, siapa yang memilih pembantu dipecat. Dia kan punya wewenang. Jangan kemudian hari ini sibuk mencari apologi atas berbagai ketidakmampuan atau setidaknya kekurangan, kemudian masyarakat diminta untuk permisif terhadap argumentasi itu. Pada saat yang sama yang di lapangan sudah menjerit. Benar kata juru bicara bencana itu. Ini bukan masalah apa-apa, ini udah nyawa. Nunggu Desember, nunggu Januari, udah berapa nyawa yang hilang. Saya sebenarnya
tidak tega untuk mengungkapkan apa yang saya sampaikan ini. Tapi kenyataannya memang harus ada civil society yang mengambil sikap tegas. Setidaknya itu memicu apa yang sudah baik, benar tadi kalau dikatakan baik akan menjadi lebih baik. Apa yang tadi dikomitmenkan pemerintah tidak butuh, kalau memang tidak butuh bantuan ya sudah. Tetapi ada dua hal. Kan ada dua hal ya, status bencana dan membuka. Membuka itu bukan kita minta-minta, hanya membuka orang ngasih kita terima. Kecuali dibuka harus kita minta-minta. Atau setidaknya negara memberikan sebuah regulasi. Dan regulasi itu kan terakhir baru dibuatkan tentang misalnya pesawat yang nggak bisa masuk, bantuan nggak masuk. Setelah ada tekanan rakyat kan. Jadi ketika ada kritik rakyat, itulah cara rakyat menyayangi pemerintah dengan memberikan koreksi. Dan ini nggak mungkin muncul dari DPR. DPR mah udah angka ikut sekarang. Ketok palu, setuju sampai ada lagunya. Wakil rakyat hanya paduan suara, gitu aja. Jadi saya kira ketika ada momentum dari rakyat muncul kritik-kritik yang sifatnya konstruktif, tentu dengan cara yang macam-macam. Mungkin seperti saya ini, emang cara saya seperti ini, tapi ambil substansinya saya. Dan inilah cara saya menyayangi pemerintah agar tidak terjerumus makin jauh dan membuat rakyat menjadi korban makin banyak. Begitu. Oke. Silakan Bung Putra. Terima kasih Bang Aiman. Ini saya baru bicara ini, udah lama juga kan gitu. Pak Presiden bicara sekarang. Ya baik, terima kasih Bang Aiman. Di malam hari ini saya tidak akan ngegas untuk berbicara karena saya khawatir kalau saya terlalu tinggi takut stroke. Lama-lama bisa error kan gitu. Bang Aiman, saya ingin sampaikan, saya tadi menyimak dari berbagai sisi dalam perdebatan kita malam ini dan saya catat bahwasanya dari Mbak Sesi tadi mengatakan Shirley ya okay. Bahwasanya ini tidak ada komando terkait dengan peristiwa ini. Terus dari Mas Henry bilang bahwasanya yang salah adalah BNPB. Ya, saya kira. Bang Hozin nggak di? Ya. Bang Hozin? Nanti. Oke. Ada ya. Oke. Konteks kita terkait dengan bencana Sumatera adalah konteks kemanusiaan. Jadi rakyat Sumatera yang menjadi korban banjir ini, mereka tidak butuh mencari kambing hitam siapa. Yang mereka butuhkan adalah bantuan langsung kepada mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak, ya, kesehatan, dan terutama penerangan. Dan yang terakhir ekonomi mereka kembali normal. Jadi kalau kita cari siapa kambing hitamnya, itu tidak akan menyelesaikan persoalan di daerah-daerah bencana. Dan mohon maaf Bang Aiman, dalam perdebatan kita tadi itu saya lihat satu pun tidak ada saya lihat yang berdoa kepada korban bencana ini. Jadi saya mohon kepada seluruh peserta yang penonton maupun para narasumber, mari kita doakan para korban yang telah meninggalkan anak, istri, keluarganya selamanya diberikan tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Amin. Dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan. Amin. Yang pertama, Bang Aiman, saya ingin berbicara dari konteks hukum dulu di sini. Karena saya selaku praktisi hukum bukan ahli mengarang dan ataupun ahli narasi. Jadi ada pertanyaan, kenapa tidak ditetapkan bencana nasional oleh pemerintah pusat? Kan gitu. Terus ada juga menyebutkan kenapa pemerintah tidak hadir. Ini harus dipahami dulu konteks pemerintah di sini. Kalau kita berbicara pemerintah, kita nggak bisa mengujuk-ujuk salahkan Prabowo selaku kepala negara ataupun presiden. Pemerintah itu kategorinya ada, sub-sub kategorinya. Contohnya, kepala desa, itulah pemerintah desa. Kelurahan, kecamatan, ya, bupati, kepala daerah. Bang Aiman, ada undang-undang kita yang mengatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terkait dengan pemerintahan daerah, tepatnya di pasal 1 angka 6 terkait dengan otonomi daerah. Makanya saya di sini melihat adanya miss antara pemerintah desa, kecamatan, bupati, gubernur sampai informasinya kepada pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat juga
ada rambu-rambu yang harus mereka hormati dalam hal otonomi daerah tadi. Otonomi daerah itu memberikan kepada daerah, contohnya gubernur atau bupati untuk ya mengurus ataupun mengatur semua kewenangan penuh terhadap dirinya dalam hal di daerahnya. Jadi terkait dengan kenapa ini tidak ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional? Karena fungsi pemerintahan ya, fungsi pemerintahan baik di level bupati maupun di gubernur itu masih aktif dan tidak lumpuh total. Dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat masih berjalan terus. Lain halnya kalau komunikasinya sudah terputus dan pemerintahan di daerah dan provinsi sudah lumpuh total. Sehingga ya layak untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan kita juga sangat berduka dan bersedih atas peristiwa ini. Bukannya kita tidak empati gitu loh. Kita sangat berempati penuh ya atas peristiwa ini. Tapi saya lihat di sini Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwasannya bangsa kita adalah bangsa yang mandiri dan berdaulat dan masih mampu. Kenapa Prabowo memegang itu? Karena level di pemerintahan desa, kecamatan, bupati maupun provinsi mengatakan masih mampu. Dan tidak ada surat mereka kepada Prabowo dari 3 provinsi tersebut melalui kepala daerahnya. Meskipun ada beberapa bupati yang menyatakan tidak mampu. Ya itu kan hanya satu. Jadi pimpinan di provinsi itu adalah gubernur. Jadi 3 provinsi itu ya belum ada mengatakan dari gubernur kepada pemerintah pusat bahwasanya mereka tidak mampu lagi untuk melangani untuk Itu ditetapkan. dasar kenapa kemudian masih mampu semua. Karena ada otonomi daerah di situ. Nah, Prabowo berpegang teguh kepada aturan hukum yang ada karena Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Machtsstaat. Dan kita ketahui ada seorang filsuf terkenal ya pada zaman Romawi kuno pada abad 1600 Masehi yang bernama Marcus Tullius Cicero mengatakan salus populi suprema lex exto, bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Prabowo hari ini ingin menunjukkan kecintaannya kepada rakyat turun langsung ke bawah. Bayangin Bang Aiman, Prabowo berkali-kali datang ke tempat lokasi-lokasi terisolir dan lain-lain, bahkan dia makan bersama masyarakat di sana. Dan memang nilai luhur dan budaya kita itu adalah gotong royong. Jadi bukan hanya di sini kita berpatokan menyalahkan pemerintah. Kita semua bertanggung jawab terhadap bencana yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini amanat Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Ketika persatuan ini dinarasikan, makanya saya mau menambahi dari keterangan Teddy tadi, dinarasikan, dicambik-cambik seolah-olah pemerintah pusat tidak aware ataupun tidak peduli, itu salah. Gitu loh. Karena pemerintah daerahnya masih mampu untuk menangani itu dan didukung oleh pemerintah pusat. Makanya Prabowo bilang bahwasannya bantuan ini sudah skala nasional. Gitu loh. Tanggal darurat sudah skala nasional. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan, tinggal informasi-informasi yang belum tersampaikan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan kepada bupati, bupati menyampaikan kepada gubernur, gubernur menyampaikan kepada provinsi, tolong yang akurat gitu loh. Kalau memang presiden hanya mengetahui informasi sepotong-sepotong, pemerintah desanya nggak jalan, ya saya kira ini menjadi problem komunikasinya terputus di bawah gitu. Nah makanya ada gium mengatakan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kita hari ini berterima kasih banyak juga, jangan lupa kepada relawan kemanusiaan. Mereka tidak digaji Bang Aiman, mereka tidak dibayar, tapi mereka rela berkorban meninggalkan anak istrinya untuk ke daerah-daerah rawan bencana. Saya hormati kepada seluruh relawan kemanusiaan yang ada di Indonesia. Terus Bang Aiman, kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Polri juga di sini perlu diapresiasi karena 170 personel Polri juga mengalami luka-luka. Ya, ada yang sakit dan lain-lainnya. Totalitas 24 jam bersama dengan TNI bergandeng tangan. Tinggal hal-hal yang perlu kita benahi ini seperti
komunikasi-komunikasi yang tadi disampaikan ada belum tersampaikan tadi di Kuala Simpang tadi Pak KSP mungkin ini dicatat. Ya. Jadi saya harap juga kita membuka ruang komunikasi Betul. ya kepada relawan maupun pemerintah desa dan lain-lainnya. Inilah fungsi daripada otonomi daerah tadi Bang Aiman. Oke. Nah, makanya konteks saya di sini bukan untuk mencari pembenaran, bukan juga untuk mencari kambing hitam, tapi mencari solusi. Karena kasihan ini Prabowo ini ya, dia kemarin ada kunjungan ya, tiba-tiba ada rakyat, Bapak sudah baik Pak, kata gitu, Bapak sudah luar biasa. Tapi di bawah ini Pak, ini menjadi catatan. Ini Anda setuju dengan pernyataan itu? Hah? Anda setuju dengan pernyataan bukan, itu adalah suara rakyat seperti saya bilang. Pertanyaan Vox saya- Populi Vox Dei. Oke, itu fakta. Tapi Anda setuju nggak dengan pernyataan itu? Ya, tadi sudah dijawab masing-masing, nggak perlu saya jawab. Ada yang panggul beras kan gitu. ada yang pakai baju rompi, ya Artinya kan? mungkin ada benarnya apa yang disampaikan oleh rakyat itu. Yes, itu menjadi tantangan dan catatan bagi KSP ke depannya. Iya. Biasa. Jadi Pasti ada terus, catatan. ya, terus yang disampaikan oleh Mas Kojinuddin tadi, mohon maaf ya, saya juga tadi tidak potong. Jadi saya harap yang bersangkutan juga jangan motong saya. Nah, terkait katanya pembalakan ataupun deforestasi tidak ada yang dihukum. Saya kira ini adalah misinformasi ataupun kurang update terkait dengan para terpidana yang telah dilakukan penghukuman oleh negara. Baik di Padang Lawas banyak itu yang pembalakan liar ditangkap oleh Polres, ya kan? Terus di Situbondo, ya kan, merugikan negara berapa puluh miliar, ya. Kita lihat di Kalimantan dan lain-lainnya, di Riau banyak Bang Aiman. Jadi kalau dibilang bahwasanya pembalak liar ini tidak pernah dihukum, hari ini Kapolri tegas telah menetapkan tersangka korporasi atas bencana yang terjadi di Sumatera Utara. Thank you Bang Aiman. Anda mau jawab sedikit soal itu? Iya. Nampaknya Bung Fitra ini kurang mencermati secara utuh statement saya yang diawali Yang mana yang kurang mencermati? 3,3 hektar dan kemudian lari ke pembalakan. Bukan saudara bilang para pembalak liar ini tidak pernah dihukum dan tidak tersentuh hukum. katanya Anda Siapa tidak mau bilang mengintersep tidak tersentuh saya. hukum? Saya Anda diminta- seharusnya berbicara by Tuh, data. Aiman yang meminta saya. Yes, Anda Saudara menyebut tadi nama tidak boleh saya. Hari ini saudara Karena intervensi Anda saya. menyebut nama Saya saya, ingin wajib mengomentari saya saudara. luruskan. Sudah diperintahkan oleh Makanya Aiman. biar tidak Saudara terjadi ini bagaimana? misinformasi terhadap Saudara tidak rakyat. konsisten. Karena Bagaimana Anda saudara berbicara punya tadi, pendapat ini ingin salah, dipendapati ini tapi ini tidak pembalak. mau. Tapi Anda tidak Saudara punya juga data bukan terkait wakil hal polisi itu. di sini. Sehingga Anda Saudara katanya membuatkan bukan masyarakat wakil ini polisi. dilema. Yang punya statement Jangan untuk Anda atas nama menimbulkan polisi ya biar trigger polisi. kepada masyarakat seolah-olah Jadi di masyarakat antara itu benci terhadap pemerintah. yang sulit Nggak buat boleh kita seperti itu, ini. Mas. Fokusin dulu, fokusin dulu, Kita yang silakan. enak-enak aja bicara yang gitu loh. sulit buat kita ini ketika ada kritik dari sama civil society, kelompok civil society yang setidaknya mendiamkan atau membuat kritik yang sama, justru dia ikut melindungi kekuasaan dengan gaya-gayaan. Terima kasih. Oke. Yang melindungi siapa? Enggak, yang melindungi siapa? Anda ini membuatkan opini ataupun statement yang memang Loh ini kan memang forum menimbulkan opini. pemikiran Saya tidak sebut masyarakat. nama Anda, nggak usah ngerasa. Bukan, Nggak usah Anda bilang baper. yang melindungi Nggak usah siapa? baper. Sebutkan namanya yang melindungi itu Saya biar dihukum. bicara dari sisi Hari opini ini- publik ini- kelompok ini sipil. jalannya Prabowo, Anda Bos. merasa ya sudah. Prabowo udah berarti tegas dia. bilang siapa yang bilang itu proses hukum. Jadi jangan Anda menimbulkan suatu opini yang seolah-olah ada pembiaran dari pemerintah. Saudara tadi terkait juga dengan pembalakan beropini. liar Ini memang forum opini. Yes, Jika Anda tidak forum mau opini, beropini, tapi ya harus sudah by jangan sampaikan data. statement. Bukan opini, Saudara tapi dia tanggung bisa jawab. saja menyampaikan Anda opini bisa berdasarkan seperti itu, data, Mas. bisa Anda berdasarkan kan seorang logika. pengacara. Tidak semua opini Seharusnya Anda berdasarkan berbicara data. by Ada pakai data dong. logika, Anda kesimpulan, berbicara by penalaran. data, bukan omong-omong. Bukan seperti Anda yang klaim sepihak. Saya boleh Jadi saya bilang Bang bicara. Aiman, jadi Bang kalau Aiman. kita berbicara, saya teringat suatu Nggak bisa ada begitu. yang Dia mengatakan, tadi tidak komentari saya, sekarang enggak. komentari. Jadi Oke. Bang Aiman ya. Saya minta ada Aiman yang menengahi. mengatakan. Kalau Aiman yang menengahi, saya Saya mau. juga minta Bang Nggak, Aiman, ini kalau yang poinnya mana? berbicara Saya sini juga harus punya bingung. data. Saya bingung. Agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah-tengah Poinnya yang mana? masyarakat gitu. Poinnya yang mana? Soal melindungi Iya. civil society. Ya, saya katakan begini. Ada pemerintahan bekerja. Kemudian ada kelompok kritik yang mengkritik pemerintahan. Kelompok sipil harusnya setidaknya mendiamkan atau mengkritik pemerintahan dengan versi dia. Tapi justru ikut mengkritik pengkritik. Inilah buzzer bahasa sekarang gitu loh. Saya mau boleh Anda bicara. bukan mengkritik, tapi Anda sudah memfitnah.
Memfitnah siapa? Yes, Anda bilang tadi para pembalap liar itu tidak pernah tersentuh hukum. Saudara jangan itu baper. sudah tuduhan itu. Jangan baper. Bukan. Jangan baper. Anda sudah menyampaikan suatu Sudah opini dijelaskan nggak paham juga. Kita tanya ke Kita gitu loh. Enggak. Bung Ubed. Itu nggak Sulkas matching gitu. selama ini tidak pernah tersentuh hukum, itu aja poinnya. Silakan. Akademis dulu Mas Ubed. Ya. Ya, saya kira kita memang ada persoalan yang serius ya soal lingkungan ini. Korupsi hutan itu kerugian negara sampai ratusan triliun. Bahkan tidak hanya kerugian secara keuangan ya, tapi juga kemanusiaan yang sekarang terjadi di Sumatera. Saya kira kita perlu membongkar sebetulnya akar persoalannya di mana gitu. Kalau kita rujuk di undang-undang kita, undang-undang penanggulangan bencana itu, sebetulnya terlihat bahwa teori yang paling dominan mempengaruhi undang-undang itu adalah disaster management cycle theory, Mas. Jadi dia runtun tuh, ada sebelum bencana terjadi, mitigasi, lalu kemudian saat bencana, penanggulangan, lalu setelah bencana. Jadi ada rekonstruksi, ada rehabilitasi dan seterusnya itu. Itu clear tuh di dalam undang-undang. Tapi ini tidak masuk ke kepala elit secara sistemik. Misalnya kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana. Itu clear karena kita berada pada titik 3 lempeng tektonik aktif. Situasi ini mestinya diseriusi bahwa disaster management cycle theory itu mewajibkan proses mitigasi itu by riset. Jadi sebetulnya kalau data risetnya BNPB dan data risetnya BRIN benar tentang Sumatera. Ada early warning. Ada early warning terhadap bencana itu. Saya menduga, ini dugaan basisnya tadi ya, analisis teoritik tadi. Ini tahapan awal dari disaster management ini kacau. Mengapa itu terjadi kekacauan? Ini nanti ada korelasinya dengan penegakan hukum. Preventifnya nggak ada. Nggak jalan secara serius. Pencegahannya nggak jalan. Jadi misalnya begini, setiap tahun itu BRIN atau BNPB itu mesti punya data. Mana wilayah hutan yang dikorupsi, yang rusak karena deforestasi dan seterusnya itu. Ketika kemudian angka deforestasi kemudian meninggi, itu langsung segera early warning. Dan mana misalnya yang punya curah hujan yang abnormal. Iya. Jadi ketika kemudian silikon itu kemudian datang, itu sudah diantisipasi. Tapi ini nggak ada. Nah, itu catatan saya pertama. Kemudian yang kedua, proses pemahaman terhadap undang-undang ini kan memang kita terlambat. Terlambat karena itu terjadi, kalau tidak salah undang-undang ini terbit tahun 2007. Jadi 3 tahun setelah peristiwa tsunami. Jadi memang kita memiliki keterlambatan kesadaran tentang melindungi lingkungan dan rakyat. Dalam konteks di mana negara ini adalah negara yang sangat rawan bencana ya. Jadi sangat menyedihkan sebetulnya. Nah ini yang kemudian menjadi problem yang sangat serius. Dari seluruh problem lingkungan yang luar biasa ini. Kemudian yang berikutnya saya cermati, sudah tahu bahwa kita ini data korupsi hutan kan sudah diketahui semuanya. Tetapi memang kalau kita fokus pada Sumatera, kalau tadi yang pembalakan hutan ditangkap-tangkap itu diadili itu ada betul. Tapi itu kan kasus yang sudah berlalu. Jadi jangan menganggap bahwa kita ingin mencari akar persoalan itu sebagai upaya untuk mencari kambing hitam. Itu narasi yang keliru. Bahwa peristiwa di Sumatera ini kita bukan mencari kambing hitam. Pasti ada faktor yang menyebabkan bencana ekologis ini. Bukan bencana alam ini. Bencana ekologis itu artinya ada keterlibatan manusia yang merusak alam ini. Maka perlu ditelusuri. Kalau kemudian ada 7 perusahaan di Sumatera ini menjadi biang kerok dari persoalan, bongkar aja. Ada 31 Pak. Ini kan sempat muncul 7 perusahaan. Kalau bahkan ada bisa ratusan 31 totalnya kan. 31 perusahaan. Saya berharap ini dicatat oleh publik
pemerintah serius untuk menangani 31 perusahaan yang berada di dalam deforestasi di Sumatera ini. Izin boleh? Boleh. Sedikit aja. Oke. Yang pertama adalah 3 bulan setelah Pak Presiden dilantik itu ada namanya Perpres nomor 5 tahun 2025 dan itu berbicara soal penertiban kawasan hutan. Selama ini sudah dilakukan kerja-kerja pemerintah terkait penertiban kawasan hutan. Ada 5 juta hektar yang kemudian ditertibkan. Per hari ini terkait dengan Sumatera ada 31 perusahaan yang memang bermasalah. Dan ini yang kemudian yang pertama akan dilakukan tindakan secara pidana. Yang kedua akan dilakukan evaluasi kebijakan ketika memang ini berbicara soal tipikor. Yang ketiga akan dilakukan denda, dan denda itu sudah dibuktikan dengan 71 perusahaan dari se-Indonesia 39,2 triliun yang diambil oleh negara. Dan dalam posisi ini kemudian terakhir adalah bagaimana mengevaluasi dari kebijakan di lingkungan hidup, di kehutanan, di energi sumber daya alam dan juga RT RW. Dari 31 perusahaan itu, betul. Berapa yang sudah di... Nah, dari 31 perusahaan ini dalam proses penyidikan. Ada satu perusahaan yang kemudian ini sudah ditetapkan dan sudah ada, saya terhitung di Aceh misalkan itu ada 9 perusahaan. Di Sumatera Utara ada 8 perusahaan. Di Sumatera Barat ada 14 subjek hukum. Nah, dalam posisi ini saya mau bilang bahwa negara betul-betul hadir bukan hanya berbicara soal penanggulangan kebencanaan, tapi juga dalam proses hukumnya. Di situ yang kemudian hari ini negara ingin kemudian mencari di mana titik persoalan ini. Pertanggungjawaban negara adalah mencari persoalan ini ujungnya ada di mana. Oke, saya kira ini di Rakyat Bersuara dan rakyat jutaan mata menonton ini. Betul. Kita catat, akan kita tunggu bukti nyata dari langkah-langkah konkret penanggulangan. Nah, itu Satgas PKH kemarin sudah melakukan konferensi pers dan dengan jelas tegas ada 3 yang kemudian menjadi Satgas hari ini. Yang pertama adalah Satgas PKH dipimpin oleh Pak Menhan dan kemudian ketua pelaksananya adalah Jampitsus Jaksa. Artinya ada langkah-langkah hukum yang langsung ditegakkan di situ terkait dengan proses ini. Termasuk misalnya jika di belakang perusahaan itu ada orang-orang yang ada di istana. Pak Presiden jelas tegas, mau itu bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan sebagainya, apalagi tadi terkait dengan oligarki dan sebagainya, Pak Presiden prinsip ekonominya adalah bagaimana serakah nomik itu kita dilawan. Tunggu bukti nyata ya dari pernyataan ini. Baik, saya kira itu kita catat dan kita tunggu apakah betul akan terjadi proses pembongkaran perkara-perkara yang berkaitan dengan... Bukan ditunggu lagi karena ini sudah berjalan. Iya sudah berjalan kan kita belum tahu tuntasnya 31 perusahaan loh. Dan ini akan terus berjalan artinya 31 perusahaan itu bisa bertambah. Begitu. Oke. Dan itu terbuka nanti? Dan itu terbuka. Nama-namanya belum dibuka? Nama-namanya sudah ada nama-namanya. Siapa di balik belakangnya dan seterusnya? Pak Presiden sudah mencatat itu semua dan Pak Presiden dalam hal ini tidak suka menjadi saya kira nanti diumumkan Pak 31 Presiden perusahaan tidak itu. suka ABS. Bagus juga itu kalau nama-namanya nanti diumumkan aja ke publik semua. Satgas PKH sudah mengumumkan 4 Tapi hari jangan hanya cari tumbal yang kecil-kecil. Contoh ya pagar laut. Pagar laut itu kan ramai. Betul. Tapi yang ditumbalkan hanya arsin. Sementara korporasi yang menikmati pagar laut itu nggak kesentuh. Itu cuma 30 km dari Jakarta. Apalagi yang di Aceh. Sepakat. Apalagi saya ingin sampaikan bahwa yang teringat di benak Pak Presiden ketika Bapak Sumitro Djohadikusumo mengatakan ketika kebijakan itu kemudian apa yang harus dipilih, yang dipilih adalah yang berurusan dengan rakyat. Dan ini ketika rakyat kemudian dihadapkan dengan oligarki, Pak Presiden dengan tegas pasti dia akan memilih rakyat. Itu yang harus dikunci statement apa yang saya sampaikan tadi. Karena ini adalah statement yang disampaikan Pak Presiden. Ya, saya kira saya pegang itu pernyataan itu. Meskipun dalam beberapa catatan saya berhak mengkritik juga. Iya. Itu karena multivitamin. Karena misalnya banyak situasi yang sebenarnya rakyat menginginkan sesuatu lalu presiden tidak lakukan itu. Misalnya, contohnya misalnya pada peristiwa Agustus Kelabu yang lalu, rakyat banyak menginginkan perubahan besar, termasuk misalnya ya pencopotan Kapolri misalnya waktu itu. Tapi kan kemudian tidak dilakukan. Jadi maksud saya ya kita tunggu apakah kemudian narasi itu akan terwujud di hari-hari ke depan. Kemudian yang lain saya kira ini ya bahwa
rakyat kita ini sebetulnya memiliki, kalau menggunakan perspektifnya Durkheim, itu solidaritas organik yang kuat begitu. Jadi makanya banyak relawan yang kemudian muncul begitu. Saya kira kalau ditanya setiap orang hari ini, orang Indonesia, saya meyakini ya, semua orang Indonesia hari ini menyumbang untuk Sumatera. Seberapapun. Seberapapun. Itu bentuk solidaritas yang luar biasa dari rakyat. Iya. Dan saya ingin pemerintah ini tamparannya. Ini serius loh, soal-soal Sumatera ini. Karena nanti dampak politiknya luar biasa. Kita kemarin melihat sudah ada bendera putih misalnya. Sudah ada bendera bintang Paratis. bulan. Bintang bulan merah itu dan seterusnya. Jadi selalu saja ada kemungkinan politik di balik peristiwa ini. Kalau kemudian pemerintah salah atau bahkan terlambat mengantisipasi ini, Betul. saya kira dampak politik juga akan mungkin terjadi. Saya kira begini, Pak Presiden dengan kerendahan hati ini tidak berbicara soal dampak politik, tapi yang dilakukan adalah bagaimana dampak kemanusiaan ini harus dibenahi, dan soal lingkungan itu yang harus dicari. Artinya dalam posisi ini adalah konsekuensi yang sangat besar yang dilakukan Pak Presiden dan pemerintahan itu adalah konsekuensi soal dampak politik. Tapi kita dalam posisi ini berbicara soal kemanusiaan, dan hari ini sama sekali tidak ada satu diksi politik pun yang dikeluarkan oleh Pak Presiden. Ya, saya kira itu poin dari presiden. Cuma saya mau mengatakan bahwa kalau soal kemanusiaan jangan ragukan rakyat lah. Kita semua dukung soal kemanusiaan itu. Tetapi cara kerja pemerintah yang kemudian misalnya masyarakat sudah mulai menilai kok terlambat ya gitu. Kok terlambat? Padahal pemerintah punya segala instrumen untuk mempercepat itu. Kenapa tidak membentuk krisis center misalnya? Dan seterusnya. Jadi tahapan-tahapan dari tata kelola bencana itu tidak terorganisir dengan baik. Ini saya kira ini kritik terbuka ya, dan itu perlu dicatat. Karena kalau kemudian proses penanggulangan bencana di Aceh itu tersistematis kerjanya, saya kira nggak akan terjadi seperti yang sekarang terjadi. Saya kira itu Mas. Oke. Bagus Tiayu, silakan. Sampai lupa Mas. Enggak lupa. Silakan. Saya di sini kan sebagai analis perilaku ya. Jadi saya mungkin hanya akan bersuara di bidang yang saya pahami saja gitu ya. Apa yang Anda bisa simpulkan dari semua ini nanti? Ya, saya membuat banyak catatan tadi ya. Sebetulnya saya sudah mempersiapkan slide, nggak tahu slide-nya jadi ditanya. Boleh, silakan. Nah, cuman saya tadi note ada yang menarik dari Shirley ya. Saya juga setuju melihat hal yang sama, seolah dibenturkan. Satu. Antara? Ada kalimat tadi, ada kalimat dari Shirley, seolah dibenturkan antara relawan, kemudian pemerintah dan lain-lain. Oke. Kemudian saya lupa tadi kalimat dari siapa keluar persaingan negara versus rakyat. Kemudian tentang karena yang saya amati adalah perilaku ya. Nah mungkin perkenalan dulu ya, saya bukan politisi, saya tidak Boleh dari... maju sini Mbak? Gak apa-apa silakan, biar dekat, nunjuk-nunjuknya enak. Ini gak ada Mas Roy, jadi gak ada tongkatnya itu. Main panjang. Silakan. Ya oke, mungkin perkenalan dulu, nama saya Gusti Ayu Dewi. Saya bukan politisi, saya juga bukan pejabat gitu ya. Bukan, ya saya rakyat gitu, makanya ketika ada undangan rakyat bersuara. Hadir. Hadir, ya kan rakyat bersuara. Oke. Judulnya juga bagus ya, bencana kita hadapi bersama gitu ya. Kemudian mengapa saya akhirnya bersuara? Mungkin Mas Aiman mengenal saya udah 10 tahun yang lalu ya, dari kasus Akseina. Betul. Kalau Mas Aiman kan juga politisi kan? Enggak ya? Oh udah enggak, salah, saya enggak update. Paling tidak, Mas Aiman kan tahu saya nggak pernah bersuara. Februari. Masa enggak. Ahli perilaku nggak update? Enggak. Februari 2024. Tesis lagi. Oke. Jadi Mas Aiman pasti tahu bahwa saya. Februari 2024 ya, saya udah konfirmasi. Udah konfirmasi saya ya. kembali ke wartawan. Oke, balik ke wartawan. Kasusnya sudah SP3, ya selesai jadi oke. Saya itu bukan konten kreator.
pasti Mas Jadi Saiman bukan juga politisi tahu. ya, wartawan saya. Saya ya wartawan. Oke. Mas Saiman sebagai wartawan tentu lebih luas lagi wawasannya, ya kan, bahwa saya nggak pernah komen-komen kan, nggak pernah bersuara. Nah sampai pada akhirnya telur pecah nih, saya bersuara gitu. Kenapa ya? Yang saya amati secara perilaku ya, kenapa tahun ini itu terlepas dari ada bencana atau nggak ada bencana, panas terus negara kita itu, ya panas terus, ribut terus gitu. Kemudian kebetulan juga 1 tahun ini saya diajak untuk menulis ya bersama dengan akademisi dari beberapa negara. Nah ini bukunya, kan tadi kata Mas Aiman yang simpel-simpel aja ya. Ya pokoknya bukunya kecil lah, Technology, Energy and Warfare in Evolving Geopolitics. Saya menulis perwakilan, kebetulan yang orang Indonesia hanya saya, bukunya terbit di Inggris oleh Routledge bulan November. Baru tahun depan akan bedah buku di Inggris, jadi saya akan terbang bulan Januari. Saya menulis di bagian Technology and Warfare in Evolving Geopolitics, spesifiknya tentang cognitive warfare, perang pikiran. Nah paling gampangnya itu. Nah terus saya lihat kok ya sebagai warga negara Indonesia ya gitu ya. Namanya negara itu semua negara pasti punya masalah. Tapi kenapa 1 tahun ini tuh kayak hadeh gitu loh. Hadeh lah pokoknya. Kenapa cuma 1 tahun, kan sebelumnya juga begitu. Dulu Century juga rame. Ya tapi nggak Waktu seperti 2015 sekarang. rame. Oh, udah Ya. 6 tahun. Gimana 6 tahun? Apa? 6 tahun seperti Iya. Oke. Jangan-jangan mungkin Mbak Iya, baru iya. baru terbangun. Baru terbangun. Baru siuman hari ini. Baru siuman setelah Analis melihat perilaku pola. yang tidak memahami perilaku. Enggak begitu dong Oh Mas. iya, enggak kan sekolah kan disebutkan Bukan, setahun ini Prasan Ses negara demokrasi sejak 98, sebelum 98 Bukan, semua biasa. Bukan biasa, tapi ada pola, Mas. Pola, oke. Nah, ada pola, Apa? pola yang apa istilahnya yang akhirnya betul-betul kelihatannya tuh semakin real gitu ya. Oke, apa itu Next. polanya? Ya mungkin next ya. Oke, next. Kita bicara soal Tapi jangan kayak kuliah kepanjangan nanti. Iya makanya next. Nggak banyak kok, dikit. Oke, silakan. Nah, apa sih yang saya lihat sebetulnya? Ya, Ini hoax nih ya. emosi, narasi, dan semua itu dunia tuh negara kita tuh kayaknya mencekam gitu, banyak ketakutan. Nah ini kan di blur ya, ini ada contoh berita apa? Ini yang nangis kemarin, ya, yang CNN ya. nangis, terus Oke. kemudian katanya Kemudian dibungkam, tapi katanya Ada katanya ditangkap. Nah, katanya Ini hoax nih ditangkap, ya. ini hoax, Ini ya harusnya kan? dikasih hoax nih. Ya kan ini narasi Diambil. hoax. Oke. Padahal yang dinarasikan yang nangis-nangis dia lagi happy-happy aja sama teman-temannya. Ya. Ini fotonya dia juga kan. Oke. Nah yang saya lihat adalah ini adalah sebuah siklus gitu ya. Bahwa ada sebuah narasi menimbulkan emosi. Kemudian itu menghasilkan ketakutan yang mencekam dan kebencian dan sebagaimana dan lain-lain. Sehingga, nah mungkin next. Nah, ada yang tidak disadari tapi ini real. Kalau dari jurnal ilmiahnya di ResearchGate itu judulnya poverty porn, pornografi. Nah, saya ganti menjadi disaster porn. Ini yang saya temukan dalam bencana Aceh dan Sumatera. Kenapa begitu? Karena judul dari acara ini apa sih Mas, Rakyat Bicara tadi itu kan bencana kita hadapi bersama. Iya. Nah berarti kan harusnya ada kebersamaan. Bukan masalah tuding-menuding dan lain sebagainya. Emang tuding menuding salah Mbak? Kenapa? Tuding menuding salah. Bukan salah. Kita bicara tentang... Kalau bahasa seharusnya tidak ada. Bukan salah. Tapi saya mengamati pola. Oke. Ini loh pola. Nah kenapa itu bisa Jadi harusnya terjadi? konsensus. Kenapa? Nggak, saya bertanya pada Anda. Enggak, bukan. Jangan dipotong dong Mas. Kan Enggak, ini pertanyaan kan boleh dong host bertanya. Boleh. Tapi kan kalau harusnya belum selesai- konsensus, tidak boleh ada, kalau bersama tuh tidak boleh ada perbedaan, Enggak. satu suara selesai. Bukan begitu Mas. Kalau Oke, belum gimana? selesai akhirnya nggak komprehensif. Kayak Mas tadi siapa ini kan bagus nih. Jangan dipotong gitu kan biar komprehensif. Yang boleh motong cuma host, nggak apa-apa. Kalau sama itu, host itu punya hak prerogatif. Oke siap. Jangan beradu sama host kalah gitu. Oke, Nah, silakan. saya nggak beradu. Saya mau menyelesaikan dulu. Nah, saya harus luruskan biar nggak salah, nanti informasi banyak yang salah. Enggak. Jadi Gusti begini, Ayu. yang tidak disadari adalah tadi yang saya lihat pola itu ya Mas, bahwa pola apa? apapun yang terjadi, narasi-narasi yang muncul itu menimbulkan emosi dan emosi itu ada ketakutan, kebencian, keresahan yang dan khususnya dalam kejadian bencana Aceh dan Sumatera ini yang tidak disadari adalah ada disaster porn. Kenapa porn? Karena memang siklusnya, pola perilakunya itu seperti pornografi. Kalau di pornografi itu kan nomor 1 yang ditonjolkan visual.
ya kan? Visual kesusahan, kemudian visual masalah. Kalau pornografi kan berarti apa? Visual entah itu pria, entah itu wanita. Nah kemudian yang di shoot itu menjadi objek, dia bukan subjek gitu ya. Dan ya hanya demi mendapatkan tontonan, kemudian tontonan itu yang mendapatkan keuntungan adalah orang yang membuat pornografi itu tadi. Nah mungkin kalau ini istilahnya adalah wisata bencana ya. Tapi wisata bencana itu hanya secuplik sedikit dari yang gambaran besar. Apa yang mau disampaikan di sini? Sehingga yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika bencana gitu ya. Saya andaikan kecelakaan gitu ya. Ada kecelakaan di jalan gitu ya. Nomor satu kan harusnya fokus kita adalah bagaimana menolong korban. Gitu ya. Bukan kok bisa ini terjadi gitu. Sopirnya yang nyetir dia punya SIM atau enggak, itu butuh, itu penting. Tapi itu bukan urgent. Ya, jadi ada hal yang penting. Lebih spesifik, lebih yang realistis. Lebih spesifik adalah kalau Anda berani berbicara, apa yang Anda mau sampaikan di sini? Yang mau saya sampaikan fokusnya adalah harusnya keselamatan korban. Gitu ya. Jadi yang difokuskan itu bukan siapa yang lebih hebat ya. Apakah itu relawan, apakah itu NGO, apakah itu pemerintah. Harusnya narasi-narasi itu nggak perlu. Dan kemarin tuh saya sempat nonton ada salah satu konten ya bahwa saya melihat dua belah pihak ya. Pemerintah juga Ketua BNPB meskipun sudah minta maaf, itu juga nggak pas kan ngomong bahwa oh ini tidak semencekam di media. Tapi yang tidak disadari adalah sekali pernyataan itu terucap Mas Aiman, itu seperti paku yang ditancapkan ke kayu. Dicabut bisa, bekasnya ada gitu loh meskipun sudah minta maaf. Pun demikian juga dengan yang saya sayangkan beberapa relawan mungkin karena terbawa emosional ya. Tapi muncul juga kayak contoh kemarin saya sempat lihat kebetulan Mbak Ciki ya kalau nggak salah bahwa oh ini bagus sudah bisa relawan NGO kerjanya lebih becus daripada pemerintah. Nah ini menurut saya pernyataan-pernyataan yang bisa memicu gitu loh. Sama seperti Ketua BNPB. Memicu apa? Jangan ya memicu konflik dong. Yang akhirnya menjadi, nah itu tadi seolah dibenturkan, kemudian ada persaingan negara versus rakyat. Harusnya fokusnya nggak ke sana. Fokusnya kalau ada masalah. Memicu konflik dan konflik itu diorkestrasi. Bukan gini. Ada pengorkestrasian isu-isu negatif ini untuk ke arah yang lebih buruk. Akhirnya yang harusnya pertanyaannya sederhana. Ya, kenapa pertanyaan? Ada pengkondisian dari isu-isu negatif ini ke arah yang lebih buruk. Ke arah yang sesuai dengan agenda si orkestrator. Ada orkestrator dalam bencana ini? Kalau dari pola tidak hanya dari bencana ini, menurut saya ada. Menunggangi, bukan orkestrasi bencana, tapi tujuannya menunggangi. Ya nggak tahu tujuan dia. Kalau tujuannya apa? Kalau contoh nih ya, ada satu video yang saya tidak bisa tampilkan di sini gitu ya. Itu ada di Instagram. Apakah Anda mau kaitkan dengan peristiwa kerusuhan Agustus? Saya secara pola iya. Secara pola sama. Jadi isu-isu negatif ini ada kaitan dengan kerusuhan Agustus? Ada yang menunggangi Mas. Iya. Polanya sama. Ingat ya, saya sebagai analis perilaku. Analis perilaku, saya mengamati pola perilaku. Baik itu perilaku emosi apa yang muncul di masyarakat, kemudian perilaku-perilaku apa yang dimunculkan oleh para stakeholder. Jadi isu-isu negatif ini dikapitalisasi, dikumpulkan untuk kepentingan penunggang tadi yang mirip dengan kerusuhan Agustus. Sama. Contohnya ya. Semua satu video-video fake yang beredar. Kemarin itu beredar video fake katanya pengungsi meninggal di tempat pengungsian. Ternyata setelah dicek gitu ya, kan ada. Jadi saya tuh sering Mas dapat DM dari follower gitu ya. Mbak ini bener nggak? Mbak ini nggak? Ini DFK atau enggak? Saya nggak tahu kan, tapi saya nggak komen gitu loh. Saya cari tahu dulu. Nah kemarin tuh ada berita yang masuk ke Instagram saya dari salah satu follower, dan follower saya itu dosen ya. Jadi bukan buzzer, dosen, akademisi. Nah ternyata setelah saya cross check, itu narasi yang beredar adalah dia pengungsi, kemudian nggak dapat bantuan makanan, dia meninggal karena kelaparan. Nah, tapi faktanya ternyata dia itu adalah nakes yang sudah sakit parah di Aceh. Ini karena saya ini ada banyak hoax lah yang beredar. Ada banyak hoax. Nah, dan itu bukan hanya kasus ini, semua kasus adalah hoax. Kasusnya. Pertanyaan saya kenapa kemudian saya sederhana. Kenapa Anda menyimpulkan bahwa hoax itu diciptakan mirip akan terjadi seperti Agustus di depan? Karena ada pola yang berulang, ada repetitive pattern. Artinya begini, dengan bahasa sederhana pertanyaan saya gini, akan diciptakan kerusuhan di depan dari hoax yang diciptakan dari kondisi bencana ini. Mas, saya menulis tentang cognitive warfare itu. Pertanyaan saya sederhana. Gini,
Pertanyaan saya sekali sederhana. Jadi ada isu-isu negatif yang dikapitalisasi, yang dikumpulkan untuk kemudian diorkestrasi menuju ke kerusuhan di depan? Ada orkestrasi, tapi mau menuju kemana saya nggak tahu. Karena itu kan asumsi kalau menuju Anda kemana. katakan tadi polanya mirip Agustus, berarti ada di depan yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang melakukan itu? Destabilisasi nasional, itu yang saya lihat. Saya sebagai Ya rakyat, itu kan bahasa Anda. Oke, Tapi bahasa saya. umumnya adalah terjadi chaos, kerusuhan seperti yang kita lihat Sekarang Agustus begini, dan sekarang seterusnya. begini, mungkin next bisa Nggak, next. pertanyaan itu betul? Next dulu. Pertanyaan itu Saya sebelumnya. bisa menjawab setelah next. Nah ini ya, saya jawab. Nggak, nanti Orkestrasi lupa. Pertanyaannya sederhana. Apakah arahnya ke sana? Ya makanya saya jawab lewat ini, Silakan. Mas. Kan butuh jawaban kan? Oke, saya tunggu nanti jawabannya. Nah, Dan saya akan jadi- kejar ke sana. Ya oke, jadi maksudnya dengan adanya cognitive warfare itu tadi ya, peperangan pikiran, kemudian ada disaster porn, dampaknya itu apa? Termasuk bendera putih ini Traumanya ya? bertambah, ya kan? Kemudian emosi publik itu memanas. Oke. Akhirnya apa? Karena semua panas, bantuan pun jadi terganggu. Yang maunya kolaborasi enak, itu akhirnya jadi terganggu kan, mau kolaborasi di lapangan. Terus kemudian juga ada tadi istilah pejabat yang ngasih informasi nggak benar, yang soal listrik. Kalau bahasa saya adalah pengkhianat. Siapapun itu yang memberikan informasi palsu kepada Bapak Presiden, menurut saya dia adalah pengkhianat bangsa. Tidak hanya pengkhianat Presiden. Nah, semua hal itu dampaknya apa? Ya kacau kan? Kacau, contoh nih. Akhirnya jadi beredar bendera putih di Aceh. Oke. Akhirnya ada separatisme. Jadi ini jadinya meluas kemana-mana. Bendera putih kalau sebelumnya One Piece lah kurang lebih. Ya One Piece, ya kurang lebih seperti itulah. Oke. Tapi Nah, ini versi begini. nggak apa. Meskipun saya ada banyak tidak setuju, tapi nggak apa, silakan. Ya boleh dong. Orang setuju nggak setuju? Nggak apa, kan nanti kita- wajar. Setuju nggak setuju itu wajar. Itu saya punya sikap, oke. Boleh. Tapi yang saya sampaikan tadi tentang cognitive warfare, itu tulisan saya baru dapat informasi minggu lalu. Itu masuk dalam jurnal Scopus, Mas. Ya. Gitu loh, bahwa ya dari penelitian itu memang terbukti pola-pola itu ada. Menggunakan narasi untuk menggerakkan emosi, kemudian dari situ muncullah chaos. Nah, tentang siapa yang Chaos saya garis menggunakan bawah ya. Artinya chaos. mirip seperti yang terjadi di Agustus. cognitive warfare. Mirip seperti yang terjadi di Agustus. Ya mirip. Oke. Karena itu perang gitu loh, ada Oke, perang. baik. Masalah protesnya ada boleh, tapi ketika ada yang menunggangi, nah Yes. disitulah ada peperangan sebetulnya. Sampai di sini sebentar. Biar Ya. kita selesaikan. Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau selesaikan? Aku. Jadi saya pikir jika ada pendapat yang berbeda soal objek yang sama, kemudian ada simpulan berbeda, saya kira ini biasa saja. Tetapi akan menjadi halangan bagi elemen sosial masyarakat untuk ikut memberikan solusi atau pendapatnya ketika pendapat itu diterminologikan menunggangi sebuah peristiwa. Terlepas setiap pendapat itu tidak selalu sama pandangannya, ada yang kontradiksi begitu. Artinya simplifikasi masalah yang kemudian dikaitkan akan ada chaos menurut saya terlalu prematur. Hari ini sebenarnya perdebatan sengit kita itu sebenarnya berdialektika tentang apa yang terbaik buat bangsa dan negara. Bukan soal saya tidak cocok dengan Pak Prabowo atau tidak cocok dengan pemerintah atau tidak. Apalagi lebih jauh akan bikin chaos, enggak. Sama seperti misalnya lah dalam kasus lain, kalau ditunjukkan akan chaos, buktinya ditunjukkan juga enggak ada chaos. Saya Mas, pikir kayaknya ke salah paham depannya deh. kalau Kayaknya salah memang paham deh, Mas. fokusnya tadi adalah tentang bagaimana menangani korban, saya pikir fokus ke sana dan jangan ada asumsi lain ketika rakyat ingin membersamai masalah ini dan memberikan solusi, kemudian ada narasi menunggangi, itu orang-orang yang merasa punya kapasitas dan memberikan masukan tetapi ditafsirkan lain, ini akan menarik diri dari perdebatan untuk memberikan solusi bagi bangsa ini. Mas- Padahal kita lagi butuh banyak solusi untuk negeri. Oke. Saya kira itu. Gini, ranah saya adalah sebagai analis perilaku ya. Yang saya analisa itu perilaku semuanya. Perilaku pejabatnya, kemudian perilaku masyarakatnya gitu ya. Masyarakat yang mana? Contoh nih ya, ketika datang ke lokasi kemudian ngomongnya adalah, oh ternyata kita lebih becus dari pemerintah. Terus kemudian Yang paling perilaku singkat tadi, pejabat. yang paling singkat. Bendera putih yang beredar itu bagian dari menuju chaos. Ada yang tidak setuju? Gini. Tolong Nanti- saya enggak kan Tadi kan saya di- tadi selesaikan kan dulu. digambarkan Itu di kan foto. contohnya salah satunya. Iya, arti contoh menuju chaos. Nanti Mas, nanti KSP udah terlalu banyak nanti. Tapi nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Kalau menurut saya sih itu ekspresi aja. Bendera putih. Apakah kemudian diartikan macam-macam saya belum tahu. Tapi kalau tadi Ada Scopus- postingan Anda kan ada, Mas. orang komunikasi, Postingan Anda bisa ada. masalah. bentar nih. Di Makanya tadi saya masyarakat itu tertarik ada itu. Tadi postingan. yang Scopus gimana? Saya lebih tertarik yang itu karena Ya boleh. kalau sudah Scopus artinya Ya. academic proven tuh.
Makanya itu mesti dijelaskan. Bisa dijelaskan kan nggak semua tahu. Boleh. Scopus. Oh, Scopus itu adalah jurnal internasional yang diakui banyak sekali di dunia. Bahkan itu satu-satunya jurnal yang dianggap sebuah jurnal yang mumpuni, dianggap Trusted kalau orang nulis dan diterbitkan di jurnal Scopus itu dia secara akademik dia proven. Yeah. Walaupun di Indonesia itu tidak lagi diwajibkan, ada Sinta 1, Sinta 2, tapi pada saat Mbak Gusti Ayu ya. Gusti Ayu Dewi, dan itu saya Gusti post Ayu di Dewi Instagram sudah- saya, bisa dilacak, Nah, itu bisa maksud saya- ditelusuri, publishernya dari Inggris dan itu nggak bisa dibeli. Nggak, ini gue lagi ngebelain lu Mbak. Jadi maksud saya kalau kemudian itu Scopus maka itu secara akademik proven, sehingga itu harusnya bisa dijelaskan untuk menetralisir pendapat-pendapat, opini-opini yang Oke, masih trusted belum, lah intinya. Oke, sekarang begini, yang mau saya netralisir adalah dua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, itu harus aware bahwa narasi-narasi yang dikeluarkan itu bisa mengaduk-aduk emosi, gitu ya. Dan itu berbahaya. akhirnya, ya tentu berbahaya, karena emosi itu kan Dan itu bisa, menuju ke chaos. emosi itu berbahaya Dan karena itu menuju ke chaos. bisa menciptakan ketakutan, bisa menciptakan kebencian, dan sekarang dalam kondisi Dan itu menuju ke bencana, chaos. fokusnya adalah harus keselamatan korban. Nah, Tapi ini- kalau misalnya dari pemerintah ada yang berbohong gitu ya, listrik belum nyala bilangnya udah 93%, ya itu menurut saya pengkhianat bangsa. Harusnya disampaikan apa adanya supaya bisa berjalan dengan Oke, baik. Bung Faris, silakan. Demikian Mbak, juga dari sedikit. masyarakat. Kalau dari masyarakat ada yang mengatakan, kalau dari masyarakat ada yang mengatakan bahwa relawan itu lebih baik. Jadi Mas, konteks pengkhianatnya mesti di Pengkhianat, oke. ya Iya. konteks pengkhianat. Nah, itu tadi konteksnya saya itu menariknya itu tadi. Jadi Sebetulnya gini, sebentar dikit aja. Ntar nanti Bentar dulu, Mas. karena ini kan beri kesempatan. Jadi gini, Ini tadi kan kesempatan sudah banyak. Ya saya juga Nggak, Saya tadi udah karena tadi ngomong pengkhianat sejam. dia karena ketua karena umumnya. konteksnya pengkhianat. Oke. Pengkhianat Silakan. untuk orang Tidak yang hanya beliau saja, semua. Ya, Tidak itu hanya beliau, salah. semua. Kepada siapa? Semua. Nah, maksud saya gini. Jangan emosi. Saya kan mengamati perilaku. bukan Saya kan masalah emosi, menyatakan Mbak. perilaku. Karena konteks pengkhianatnya itu mesti dilihat Biar, secara silakan. lebih fair. Bang Faris. Mesti dilihat secara lebih fair. Terutama kepada mereka petugas PLN di lapangan. Ada yang mati kan itu ketika memanjat jaringan itu. Karena betapa rumitnya soal listrik ini di tengah proses pemulihan di daerah bencana. Konteks saya bukan itu, konteksnya Pak. beda. Konteks saya Jadi adalah itu yang saya perilaku masyarakat dan perilaku pemerintah. Belas ini, Itu kedua-duanya ya, perilaku masyarakat dan perilaku pemerintah itu kedua-duanya harus produktif gitu. Harus sama-sama fokusnya adalah, kan tadi judulnya apa sih? Rakyat Bersuara ini judulnya apa? Judulnya adalah Rakyat Bersuara ini judulnya apa tadi? Bencana kita hadapi bersama. Ya karena sekarang kalau misalnya kita menghadapi bencana bersama berarti kan harus ada kerjasama. Nah supaya bisa kerjasama maka narasi-narasi yang dikeluarkan itu jangan memantik emosi sehingga menghasilkan perilaku-perilaku yang tidak Nah, produktif. itu saya paham. Ya. Dan Anda setuju itu? Bukan sebentar, Kozin bilang nggak semuanya dong, benar. Jadi maksud saya adalah mungkin one of variabelnya itu. Tapi kan ada variabel lain kan, bukan cuma emosi doang, bisa jadi ekonomi, bisa jadi lapar. Saya konteksnya analis perilaku, makanya jadi analis saya berbicara dalam Nggak, ini. koridor saya. Jadi nggak boleh Serius. ngomong yang kritis, nggak boleh Bukan, ngomong negatif maksud- karena memantik. Nggak, maksud saya Gak gini. salah itu Jadi terlalu. gimana dong? Nggak bingung Yuk, saya. yuk, Lo makanya kritis boleh, tapi Kritis jangan boleh. fitnah. Gus. Kritis Gusti. boleh, tapi jangan fitnah. Kritis boleh, tapi jangan Tapi fitnah. jangan fitnah. Enggak, Kan di sini nggak ada Ketika- fitnah. Ketika Sebentar, ada di sini lagi dibelain. Kayak gini nggak. Ini pertanyaan Jadi gini, sebentar. Di sini jangan bicara. Emang dari tadi sini ada fitnah. Saya nggak lihat ada satupun fitnah. Bukan. Tidak ada fitnah di sini, Mas. Jangan Siapa yang fitnah? dikembangkan Bung ke sana. Mitra, Bang Hozin, Bung Ubed. Siapa? Ya, gini Mbak Gusti sebentar. Ya. Dari tadi kan Kalau Aiman- konteksnya di sini loh ya. Apa nih sekarang? Nah, Karena kita konteksnya dibawa contoh nih. berangan-angan jadinya. Nggak gini Man. Contohnya begini Poinnya loh Mas. apa gitu, kita nggak dapat. Poinnya adalah kalau misalnya memang bencana ini nomor satu yang harus difokuskan adalah menolong korban. Sepakat. Satu itu Dan menolong dari awal kita korban. bicara Nah seperti kemudian itu. yang kedua dalam proses perjalanan menolong korban, Cocok. yang saya temukan itu ada cognitive warfare, ada peperangan pikiran, ada Bener. peperangan kognitif. Nah gini mas saya. Gitu loh, Dari Mas. tadi kan Aiman bilang dan kemudian ini akan memicu chaos. Enggak. Yang dia Bukan, sampaikan. bilang bukan saya yang bilang. Iya, yang salah satu yang Yang disampaikan. bilang jangan ini- saya, Oh, yang bukan bilang saya. Mbak. Sorry Mbak. Jadi artinya itu mesti dijelasin. Salah satu variabelnya kalau dilihat dari wacana perilaku ini gitu. Nomor satu kan gini, tadi kan saya sudah
dipesenin sama Mas Aiman yang pakai bahasa yang simple-simple aja, Iya. jangan panjang-panjang. Enggak, soalnya Jadi tadi saya udah berusaha nyebut-nyebut mensimpelkan Scopus, satu, tuh. Yang kedua simpelnya saya Bung juga Mitra nggak tahu ngerti, durasi. kan? Saya juga nggak Iya ngerti. kan? Bang, saya ingin tanggapi. Tapi intinya gini loh, yang saya sampaikan itu adalah dalam bencana kita harus fokus kepada korban. Iya. Sedangkan dalam perjalanan menolong korban itu saya menemukan sebagai analis perilaku itu ada pola-pola cognitive warfare gitu loh. Nah, pola-pola cognitive warfare itu sudah teruji, makanya masuk dalam buku, diterbitkan oleh Routledge dan masuk dalam jurnal Scopus gitu loh, Mas. Ada peperangan kognitif. Ada peperangan kognitif. Kalau enggak keluar nama saya di sana. Oke, gitu loh. peperangan kognitif itu menuju peperangan ke chaos namanya tadi. peperangan kognitif ya perang lah. Oke. Ya menuju ke yang perang. diorkestrasi, yang diproduksi oleh pihak-pihak tertentu. Iya pasti ada. yang Dengan memproduksi mengorkestrasi. fitnah. Ya. Dari menunggangi apa yang kemudian isu-isu negatif. Bukan menunggangi isu-isu negatif, semua isu bisa ditunggangi, kan narasi bisa dia buat. Oke. Contoh nih misal. Itu yang harus diwaspadai, Anda mau mengatakan itu? Ya itu yang harus diwaspadai Oke, baik. bahwa ada Baik. cognitive warfare Oke. gitu loh. Oke, baik. Begitu. Oke. Mitra- Dan yang terakhir nih. Oke, terakhir, singkat saja, singkat saja. Closing saya. Belum Slide closing saya. padahal ini. Slide saya mana tadi? Closing. slide, Dihargai. oke. Saya sudah menunggu 2,5 jam. Kalau Jadi Ibu kita saling memang menghargai. dia Kita saling ngomongnya menghargai. Banyak kan gitu. Saya kan saling ngomong Mitra. menghargai ya. Jadi laki-laki mengalah. Nah, kita saling menghargai Silakan. karena saya udah nunggu 2,5 jam. Iya, oke, silakan, Mbak. Closingnya adalah, oh nih paling bawah bisa dinaikin, disorot. Silakan. Ya. Mana tadi? Empati itu perlu tanggung jawab. Gitu ya. Kita berempati. Mbak Sel- Apa contohnya empati tanpa tanggung jawab? Contoh empati tanpa tanggung jawab adalah ketika datang kemudian ke tempat korban gitu ya. Yang disorot adalah dirinya. Gitu loh. Kan banyak tuh konten-konten kreator akhirnya apa dijadikan branding gitu loh, dijadikan sarana untuk menaikkan views, engagement apa di dalam media sosialnya. Malah ada yang pakai malah sempet-sempetnya branding gitu loh, jualan. Akhirnya di situ itulah yang menurut saya empatinya tidak bertanggung jawab. Itu dalam teori komunikasi ada tuh self presentation namanya. Ya, Dimanapun dia berada, dia maunya present. Nah itu ada Scopus. NPD tuh, NPD. Ada. Anak sekarang bilang NPD ya. Kan sekarang gini loh, saya kemarin ngomong sama timnya iNews ya, Mbak Anggi. Saya temukan ini begini-begini. Semua yang datang ke sana ngonten bagus sebagai relawan, tapi yang lebih ditonjolkan tuh dirinya. Oke. Bukan dirinya, jadi bukan fokusnya Oke. adalah oke kita mencari solusinya apa ya, tapi ditonjolkan Oke, adalah satu hal. dirinya. Tapi saya ingin tanya, ada orkestrasi, ada penunggangan menuju ke cognitive warfare, peperangan kognitif yang tujuannya adalah chaos. Saya mau minta pendapat dari Anda, Mbak Shirley, sama-sama. Itu teori cognitive warfare yang Iya, sudah nggak proven. apa-apa. Itu sudah proven. Nggak apa-apa. Silakan, Anda punya pendapat soal itu? Gak ada pendapat apa-apa. Artinya setuju dengan itu? Artinya Anda sebagai enggak diam itu belum tentu setuju. Artinya gimana Bang? Maaf. Maksudnya dalam sebuah teori Aiman nggak bisa bilang ini. Nggak apa-apa, maksudnya. Nggak, Itu maksud gua. Maksud saya dalam sebuah teori itu harus dipatahkan dengan teori Teori yang lain, lainnya. betul. Tapi tidak bisa Anda menekan bahwa lu setuju nggak? Nggak bisa. Bukan. Maksudnya gini, setuju atau tidak itu kan bisa teori. Kita bisa empirik yang kemudian terjadi di lapangan. Anda punya analisa. Oh, Silakan gitu mungkin Bung maksudnya. Ubed nanti bisa Sorry. tambahkan. Silakan. Ya, kalau ditanya ke Shirley, maka Shirley memposisikan diri sebagai pertama relawan yang hadir di lapangan. Ketika hadir di lapangan, pertama difasilitasi oleh BNPB. Jadi 2-3 konten yang Shirley naikkan karena diangkat dari konten kreator adalah apa yang terjadi di lapangan. Jembatan putus, Shirley mewawancarai Pemkab setempat, ini bagaimana, berapa kira-kira dana yang dibutuhkan, berapa total jembatan di kabupaten ini yang terputus. Ketika TNI AU bergerilya bersama Polri, kemudian Shirley wawancara apa yang hari ini terjadi, kebutuhannya apa, artinya kita menginformasikan apa yang terjadi berdasarkan statement-statement mereka yang bertugas di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Shirley hadir. Kolaborasi dan kita semua butuh komando tadi. Yang kedua adalah Shirley hadir bersama LAS tadi yang di-highlight oleh Mbak Ciki. Langsung menyalurkan langsung ke korban. Nah poinnya adalah bahwa berbeda nih antara yang sampai ke Bapak atau presiden atau pemerintah atau statistik yang disebutkan tadi 90% ke atas listrik sudah menyala, tapi nyatanya kok enggak. Balik lagi situ katanya. Gini, Mas boleh nggak saya tunjukkan ini loh contoh cognitive warfare. Nggak bisa. Artinya Saya contoh boleh. cognitive Kirim warfare aja nanti. Kirim ke saya Andi. udah kirim karena gini loh, ini ada contoh Saya ya, putar nggak ada kalau dikirim? video. Tadi saya udah kirim ke tim Anda. Barusan.
Dari tadi saya udah kirim. Ini loh videonya. Banyak innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Korban banjir meninggal karena sudah 4 hari tidak makan. Ini ada videonya nih ya. Banyak Dan itu pengungsian disinformasi. banjir dari lensa sumbar gitu ya. Ini kan ternyata setelah di cross check bukan karena 4 hari nggak makan, bukan karena korban banjir, karena memang dia Mbak, sudah jangankan soal banjir, komplikasi. Aiman Wicaksono aja difitnah di TikTok gara-gara soal ijazah. tahu, Artinya nggak tapi semua ini kan konsensitif konteksnya, banget sih gitu loh. Mas Aiman. Saya aja difitnah karena bagian dari orang besar dan seterusnya. Mas Saya ketawa Aiman. aja. Gitu. Mas Aiman, Aiman fitnah juga saya juga mengalami. Nah, maksudnya kok kenapa kemudian tapi maksud saya cognitive warfare itu ada Iya, pasti. bahkan di dalam Oke, bencana ini. oke. Saya Nah, nggak yang saya maksud menafikan teori. ditunggangi adalah ini tunggangan yang ada berita-berita katanya Iya. meninggal karena 4 hari nggak dapat makan. Ternyata karena setelah dicek dia Oke. adalah suami dari nakes di Puskesmas Aceh. Iya, oke. Disinformasi karena lah. Sakit. Jangankan tuh AI, jangankan itu kucing aja banyak difitnah dari AI gitu kan. Iya. Oke. Jadi Silakan. saya kira ya temuan riset itu selalu relatif ya. Karena metodologi itu selalu ada ruang kekurangan. Jadi perspektif tentang tadi yang Mbak Gusti Ayu sampaikan itu sebetulnya lebih kepada membaca realitas di permukaan. Karena ini kan era digital society, era ini. Jadi algoritma yang bekerja di media sosial itu yang kemudian dibaca oleh Gusti Ayu ini. Nah, karena membaca di permukaan, maka tidak sampai pada ontological deep, sampai kedalaman ontologis yang sampai dalam begitu, membongkar apa di balik semua ini. Jadi kalau di area permukaan itu sebetulnya itu sebuah fenomena yang konsekuensi logis dari era digital ini. Oke. Nah, pertanyaan yang sebetulnya mesti diajukan adalah mengapa muncul itu? Kan itu penting. Jangan kemudian menganggap bahwa misalnya ada kritik dan lainnya dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memperkeruh Chaos. keadaan. tidak ada pernyataan itu loh Bapak. Enggak, saya tidak mengkritik Mbak. Ya tapi tidak ada pernyataan Oke, bahwa itu ketika bagus. kritik itu saya samakan dengan upaya menuju chaos, itu tidak ada Iya. pernyataan itu dari Jadi saya Pak. karena di permukaan, jadi sebetulnya ya karena tidak sampai dalam, saya kira wajar ya kalau risetnya membaca perilaku itu memang yang dibaca dari perilaku di media sosial begitu. Dan itu ditentukan oleh seberapa besar algoritma bekerja. Nah, kalau itu kemudian diduga ada aktor-aktor yang mengorkestrasi itu, sebetulnya pemerintah juga cukup punya alat untuk membongkar itu. Siapa sih sebetulnya aktor di balik produksi media sosial yang cenderung... Nah, sengaja saya itu sampaikan misalnya. supaya ini kan ditonton oleh pemerintah, Pak. Oke. Jadi biar bisa dilacak juga oleh pemerintah. Tapi di sisi lain dalam Ya kan? dalam teori mungkin di intelijen ya mungkin narasi itu bisa memberi manfaat yang bersifat seperti itu untuk membuat warning pada pemerintah bahwa ada sesuatu di balik fenomena ini gitu loh. Jadi saya kira tapi kalau kemudian diarahkan untuk menciptakan kerusuhan, saya kira itu terlalu dini ya. Untuk sampai ke sana. Bukan menciptakan kerusuhan Pak, tapi dalam sudah proven juga bahwa cognitive warfare itu kan namanya perang Pak. Yang namanya peperangan itu pasti bukan ujung-ujungnya itu tidak rusuh. Yang namanya perang itu adalah ujung-ujungnya bisa rusuh. Ya pasti rusuh. Namanya aja perang. Jadi harus bisa bedakan antara cognitive warfare dengan real war ya. Jadi maksud saya orang bisa berdebat sangat luar biasa, saling menyerang di media sosial. Tapi di dunia nyata mereka nggak ada masalah. Jadi maksud saya itu ada gap yang harus dianalisis antara perilaku di media sosial dengan perilaku empirik. Oke, baik. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Nanti closing statement. Terima kasih ya.